Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen memiliki beberapa tanggung jawab. Kalau kita pelajari, tanggung jawab pertama yaitu menjadi saksi Tuhan. Kenapa kita menjadi saksi Tuhan? Karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Kenapa kita hamba-hambanya Tuhan? Karena kita telah ditebus dari hamba dosa, dari hamba kejahatan, dari hamba setan, menjadi hamba terang, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba-hamba Allah. Karena itu kita harus senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Karena selalu saya katakan hal yang paling buruk dalam iman Kristen adalah ketika kita bertobat dan kita tetap menjadi batu sandungan. Sehingga orang melihat hidupmu dan berkata, aduh kok gitu ya, masa anak Tuhan kelakuannya seperti itu, masa anak Tuhan tetap nipu, masa anak Tuhan pacarannya lakukan hubungan seks sebelum nikah, masa anak Tuhan pacaran sama suami orang, masa anak Tuhan selingkuh, masa anak Tuhan pacaran sama istri orang, masa anak Tuhan lalu kemudian korupsi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu hal yang paling buruk dalam iman Kristen kita. Kenapa? Karena kita kemudian menjadi batu sandungan yang menghambat orang lain untuk melihat kemuliaan Kristus. Tetapi hidup Kristen yang sebenarnya, kita harus menjadi saksi. Yang kedua, hidup Kristen harus menjadi terang. Apa artinya menjadi terang? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia makin hari makin gelap. Di mana-mana kita perhatikan dosa sudah menjadi wajar. Di mana-mana kita perhatikan kuasa kegelapan, jimat, santet, paranormal sudah menjadi biasa. Nah, dunia sedang menuju pada kegelapan seperti ini. Apa tanggung jawab kita? Hidup kita harus membawa terang. Apa artinya membawa terang? Hidup kita harus membuktikan bahwa orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia, yang tidak mengandalkan dunia dengan segala kemegahannya, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Jadi ingat, hidup Kristen yang pertama tanggung jawabnya harus jadi saksi. Yang kedua harus menjadi terang. Hidup kita harus berbeda. Dan yang ketiga menjadi garam. Apa artinya menjadi garam? Salah satu fungsi garam bukan sekedar mengasinkan. Kita semua tahu fungsi garam yang utama adalah mengasinkan. Tetapi salah satu fungsi garam juga adalah garam mencegah pembusukan. Jadi ikan mudah busuk. Tetapi ketika ikan itu diasinkan, maka ikan itu bisa bertahan lama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari dunia makin hari makin busuk, apa tugas kita? Mencegah pembusukan. Dengan apa? Membawa kabar sukacita, membawa terang Kristus, membawa kabar kemenangan, kabar pengharapan bahwa orang yang berseru kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Jadi hidup Kristen memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama menjadi saksi, yang kedua menjadi terang, yang ketiga menjadi garam, dan yang keempat juga tidak boleh kita abaikan bahwa salah satu tanggung jawab hidup Kristen yaitu menjadi penjaga. Nah, apa artinya penjaga? Artinya kita ditempatkan Tuhan untuk mengarahkan dunia ini. Karena kalau kita pelajari, dunia ini sudah menuju pada kehancurannya. Tetapi Alkitab berkata, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang
membahas tentang menjadi penjaga. Karena hidup Kristen juga ditempatkan Tuhan untuk menjadi penjaga. Supaya dunia ini tidak larut dalam kehancuran. Tetapi dunia ini boleh melihat kemuliaan dan terang Tuhan melalui kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang menjadi penjaga, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 3. Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawamu daripadamu. Ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, tanggung jawab Kristen di sini sangat berat, karena Alkitab berkata kalau kamu lihat orang berdosa dan kamu tidak memperingatkannya, lalu orang itu mati dalam kebinasaannya, engkau harus mempertanggungjawabkan nyawanya. Tetapi kalau orang itu engkau peringatkan, apakah dia mau mendengar atau tidak mau mendengar, engkau bebas dari tanggung jawab itu. Begitupun jika seorang yang sudah benar lalu kemudian berbalik dari jalannya, murtad, tinggalkan Tuhan, engkau memperingatkannya, maka engkau bebas dari segala hukuman. Tetapi jika engkau tidak memperingatkannya dan dia binasa, maka nyawanya harus engkau pertanggungjawabkan. Berarti hidup Kristen di sini punya tanggung jawab yang sangat serius, karena kita sebagai penjaga. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat menjadi penjaga yang benar di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang penuh cinta bagi jiwa-jiwa. Kita bukan sekedar bagaimana saya diberkati, bagaimana saya bisa lihat banyak mujizat, bagaimana pelayanan saya penuh dengan kemenangan, berkat-berkat. Nah, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita punya hati yang cintakan jiwa-jiwa. Tuhan, saya mau hidup saya jadi berkat. Tuhan, saya mau lihat orang lain tertolong. Karena kalau hati kita cintakan jiwa-jiwa, maka otomatis kita kerja keras buat Tuhan. Kita gak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan kita juga akan berjuang sungguh-sungguh untuk membawa kebenaran, membawa kasih, membawa berita sukacita kepada orang yang belum menerimanya. Jadi yang pertama, kita harus memiliki hati yang penuh cinta bagi jiwa-jiwa. Saudaraku, kita gak butuh orang-orang yang cuma ingin diberkati. Kita gak butuh orang-orang hebat yang cuma ingin cari nama. Tapi kita butuh orang percaya yang hatinya penuh cinta bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menjadi penjaga yang benar di hadapan Tuhan? Kita harus memiliki hati yang taat pada perintah Tuhan. Bukan hanya orang yang punya konsep-konsep bagus, bukan hanya orang yang punya ide-ide luar biasa, tetapi harus kita memiliki hati yang taat pada perintah Tuhan. Karena ketaatan pada perintah Tuhan itu adalah kunci dari keberhasilan sebuah pelayanan, kunci keberhasilan dari sebuah karya agung Kristus di dalam hidup manusia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, kita harus memiliki hati yang penuh cinta bagi jiwa-jiwa. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang taat pada perintah Tuhan.
Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, kita juga harus memiliki hati hamba untuk siap melayani. Saudaraku, kadangkala kita sudah mulai taat pada perintah Tuhan, tetapi kita kalau udah mesti melalui hal-hal yang sukar, yang berat, kita berkata, "Aduh, saya gak kuat lah." Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang punya hati hamba menjadi orang yang tidak pernah mengeluh. Dia tahu pelayanan untuk Tuhan adalah sebuah kebanggaan baginya. Artinya apa? Oh, kalau saya bisa melayani Tuhan, walaupun harus mencucurkan air mata, walaupun harus mencucurkan keringat, walaupun harus menghadapi kerugian secara jasmani sekalipun, tidak pernah kita anggap sebagai kesusahan, tapi kita anggap sebagai sukacita kemuliaan Tuhan. Jadi ingat, kita harus memiliki hati yang penuh cinta bagi jiwa-jiwa. Kita harus memiliki hati yang taat pada perintah Tuhan. Kita harus memiliki hati hamba untuk selalu melayani. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus memiliki hati yang penuh sukacita dalam berbagai tantangan. Ingat, Tuhan menempatkan kita sebagai penjaga. Jangan bersungut-sungut. Iblis mau membuat kita kecewa. Iblis mau membuat kita nggak tahan. Iblis mau membuat kita menyerah. Tetapi kita berkata, "The joy of the Lord is my strength." Kekuatan dari Tuhan adalah sukacitaku. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Berarti hidup Kristen bukan hidup yang bersungut-sungut, tapi hidup Kristen dalam tantangan bagaimanapun kita bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan doa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang butuh mujizat, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini tidak menyadari bahwa kami punya tanggung jawab, yaitu sebagai saksi, sebagai terang, sebagai garam, dan sebagai penjaga, sehingga dimanapun kami melihat ada hal-hal yang tidak baik, kami harus membawa terang Kristus, kami harus membawa berita kebenaran, sehingga lewat hidup kami, orang dapat mengalami kebenaran yang Kristus nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.